Nah, sekarang kita bakal bahas soal latihan yang kisi-kisi kedua ya. Nah, jadi ini mungkin pembahasannya lebih ke tips cara kita, lagi-lagi nih tips gimana kita bisa menghitung manual ya, pengerjaannya manual tuh secara runut gitu ya. Dengan meminimalisirkan kekeliruan gitu ya. Kalau misalkan soalnya memang tidak menggunakan kalkulator gitu ya. Nah, kita lihat dulu di sini ya, ada dua muatan Q1 dan Q2 ya. Ini selalu tulis diketahuinya nih. Q1-nya itu berapa? 16 mikrokolom, langsung aja lah ya. Terus Q2-nya negatif 8 mikrokolom. Ini negatifnya nggak usah ditulis ya teman-teman ya, karena negatif positif di sini nih menentukan jenis muatannya aja gitu. Oh, ternyata Q2 itu tuh jenis muatannya negatif, Q1 itu tuh jenis muatannya positif gitu ya. Nah, mereka tuh saling berinteraksi kan pastinya kan dengan gaya. Nah, udah ada nih nilai gayanya nih. Sebesar 72 Newton gitu ya. Maka yang ditanya apa nih yang ditanya? Yang A ditanya. Yang A ini apa? Oh, jaraknya nih. Nah, jarak antara Q1 dan Q2. Kalau yang B, jika Q1 adalah muatan yang mempengaruhi, nah ini harus dilihat nih. Ini kalau medan listrik udah tau lah ya, medan listrik tuh kan kalau gaya sama energi potensial mah mau Q besar mau Q kecil sama aja lah gitu ya. Tapi kalau misalkan apa sih namanya, medan listrik ya, itu Q kapital Q kecilnya itu mempengaruhi ya gitu ya. Terus sebenarnya energi potensial juga ya, dia emang harus pakainya Q kapital Q kecil juga sih, tapi ya terserah lah gitu ya, makanya gimana ya. Yang B ini energi medan listrik yang ditanya ya. Kalau yang C ini ya energi potensial listrik gitu ya, berarti EPL gitu ya. Udah nih langsung aja kita kerjain ya. Kita mulai dari yang A. Nah, yang A ini kan udah pasti kan jaraknya gitu ya, jaraknya gitu ya. Sedangkan yang diketahui itu ada Q1, Q2, dan F. Oh, berarti udah pasti kita menggunakan rumus apa? Ya rumus gaya gitu ya enggak? F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi sama apa? R pangkat 2 gitu ya. Nah, tapi kalau mau cara cepatnya teman-teman ya, karena yang ditanya ini adalah jaraknya, ya udah tukar aja posisinya sama si gaya. Nah, gini ya. Jadi R-nya di sini, F-nya di sini, jadi tukar posisi aja. Apakah ini berlaku untuk Q1 Q2 juga kalau ditanyain? Ya enggak juga. Ini cara cepat kakak doang. Kenapa, alasannya kenapa bisa tukar posisi? Kakak nggak bakal jelasin di sini sih gitu ya. Nah, jadi langsung masukin aja ya teman-teman ya. Ini R pangkat 2 sama dengan K-nya berapa nih? 9 kali 10 pangkat 9 dikali ini Q1-nya itu 16 ya. Pangkat 6 kali 8 kali 10 pangkat 6 dibagi sama gayanya tuh berapa? 72. R kuadratnya sama dengan, oke, di sini ada angka biasa atau basis dan ada bilangan berpangkat. Ingat, biar teman-teman gak keliru, kerjakan dulu yang mana? Yang angka biasanya atau angka basis. Which is di sini berapa nih angka basisnya nih? Ya 9, 16, 8, 72, oke. Lalu sebelum kita mengkalikan atau membagikan angka biasanya, kita perhatiin dulu ada nggak angka yang bisa dieliminasi atau angka yang disederhanakan gitu. Oh, ternyata ada nih. Ini bebas nih mau 872, ini semuanya bisa nih sebenarnya. Tapi biar lebih enak yang 9 aja deh gitu ya. Udah sama angka terbesar terus ya kan satuan dibandingkan 16 kan lebih effort gitu coretnya enggak. Ini coret aja nih. Coret ini terus 8 kan ya. Nah, ini bisa juga dicoret. Jadi gitu. Jadi yang paling penting angka basis itu kita lihat bisa disederhanain nggak gitu. Kalau bisa ya udah sederhanain aja gitu. Tapi pelan-pelan sederhanainnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Oh, ternyata nih udah penyebutnya udah habis ya. Berarti ya udah tinggal 16 dong, berarti benar nggak? Tinggal 16. Ini angka basisnya penyebutnya udah habis, langsung aja kali sama berapa? 10 pangkat berapa? Di bagian bawah nggak ada kan bilangan berpangkatnya kan? Ya udah berarti fokusnya pada bilangan berpangkat yang atas aja gitu atau yang pembilang gitu ya. Berarti ini kan pakainya tuh 9, min 6, min 6. Ya udah kerjain aja nih. Berarti 9 dikurang 6 itu 3 ya. Terus 3 dikurang 6 tuh min 3. Ya udah. R pangkat 2-nya adalah 16 kali 10 pangkat min 3 meter gitu ya enggak? Meter pangkat 2 lah gitu ya. Atau ini nggak usah ditulis dulu satuannya, nggak apa-apa sih. Nah, ini hapus saja lah ya.
Terus yang ditanyakan jaraknya nih, tapi ini kan barunya jarak kuadrat, berarti belum bisa dong, belum selesai dong carinya, berarti ya udah cari dulu R-nya. Gimana cara mencari R-nya? Kalau R kuadrat sama dengan 16 kali 10 pangkat min 3, berarti R-nya sama dengan ya udah diakarin aja gitu ya. 16 kali 10 pangkat min 3. Terus akarin aja. Lagi-lagi fokus dulu sama angka biasanya, baru pemangkatannya ya. Yang angka biasa akar 16 bisa nggak? Bisa 4 gitu ya nggak? 4 dikali sama 10 pangkat. Nah, ini kan artinya sama aja dengan min 3 per 2 gitu ya enggak? Min 3 per 2 ya. Kalau misalkan 10 pangkat min 4 diakarin, berarti min 4 dibagi 2. Kalau min 10 ya udah 10 pangkat min 10 berarti min 10 dibagi 2 gitu ya. Tapi ini min 3 bagi 2 kan min 1,5 ya enggak? Pertanyaannya nggak ada kan bilangan berpangkat yang koma gitu ya enggak? Nah, jadi kalau misalkan ketemu yang kayak gini, misalkan ya, ketemu soalnya kayak gini pangkatnya, ini dibulatin aja. Karena ini 1,5, kita bulatinnya kemana? Ya ke atas berarti ya. Jadi ini min 2 gitu ya, teman-teman ya jawabannya ya. Nah, ini min 2 meter. Udah, ini jawabannya ya. Sip. Terus yang B. Nah, lagi-lagi cara kita mengerjakan soal itu harus sabar dan runut. Terus lihat dulu yang mana lebih enak dikerjain gitu ya. Nah, yang B ini apa nih? Rumusnya adalah apa medan listrik gitu ya. Nah, rumusnya kan bisa ini nih, bisa K dikali. Nah, ya. Bisa juga yang ini nih. Nah, yang ini juga nih. F dibagi Q. Nah, tahu ya perbedaan antar rumusnya ya. Yang pertama ini Q-nya kapital, yang kedua ini Q-nya Q kecil. Teman-teman bebas mau pakai rumus yang mana senyamannya sekali lagi ya. Kalau misalkan teman-teman nyamannya pakai rumus yang pertama, harus diperhatikan dulu nih. Coba lihat soal yang B. Jika Q1 adalah muatan yang mempengaruhi, oke, ingat Q kapital ini adalah muatan yang mempengaruhi. Kalau Q kecil ini adalah muatan yang dipengaruhi. Nah, ya, kalau misalkan ada soal ini muatan yang mempengaruhi dan teman-teman lebih nyaman pakai rumus yang pertama nih, yang S sama dan K, Q besar per R, ya udah ini Q yang kita gunakan adalah Q1 yang kita pakai ya enggak? Betul? Kalau misalkan teman-teman nyamannya pakai rumus yang kedua, yang ada rumus gayanya, kalau di B itu, jika Q1 adalah muatan yang mempengaruhi, maka berapakah besar medan listrik yang dihasilkan? Berarti apakah Q kecil ini pakainya Q1 karena di B ini bilangnya Q1? Enggak dong, kan Q1 ini kan muatan yang mempengaruhi, ya enggak? Berarti Q kecil ini yang mana? Yang Q2 berarti. Kayak gitu. Kalau misalkan di soal, misalkan ya, jika Q1 adalah muatan yang dipengaruhi, misalkan sekali lagi contoh doang ini mah ya. Berarti Q besar, Q kapital yang mana? Q1 atau Q2? Ya Q2 ya. Karena kenapa? Karena di soalnya jika Q1 adalah muatan yang dipengaruhi gitu ya. Berarti kalau Q kapitalnya ya yang selainnya dong berarti Q2 gitu ya. Barulah yang Q kecil ini Q1. Oke. Tapi berhubung ini Q1-nya itu muatan mempengaruhi, berarti Q kapitalnya itu yang Q1 gitu ya. Nah, ini teman-teman bebas lah mau pakai yang mana gitu ya. Paling yang B tinggal ngejelasin ini doang sih kakak sih. Tinggal ngejelas, ini sorry, ini R pangkat kuadrat ini ya, bukan R doang ya. Ini R pangkat 2 gitu ya. Kakak kurang taruh pangkat 2-nya di R-nya ya. Nah, ini tinggal dicari aja lah ya ini mah ya. Tinggal cari aja, ini nggak bakal jelasin perhitungannya kayak gimana, yang penting runut aja. Terus kalau misalkan pakai rumus pertama, mau masukin R kuadratnya, ya teman-teman tinggal contek aja jawaban di sini tuh ya, gitu sip. Terus yang C gimana yang C? Berapakah energi potensial pada sistem listrik statis tersebut? Nah, yang C ya tahulah rumusnya apa gitu ya, sama dengan K dikali Q1 Q2 per R. Tapi kalau teman-teman emang udah terbiasa pakai Q kapital Q kecil juga boleh ya. Berarti K Q1 itu kan muatan mempengaruhi, berarti ya udah Q-nya Q1 gitu ya. Q2-nya yang Q gitu ya. Nah, ini bebas lah sih. Ini sama aja gitu ya. Nah, sisanya ini teman-teman coba latihan sendiri gitu ya ini mah ya.